Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni dari kelas 11 ATKP 2. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelas ATKP 2 ingin menyampaikan kultum mengenai sabar dan bersyukur. Apa sih itu teman-teman sabar dan bersyukur? Sabar itu terdiri dari huruf sod, ba, dan ro, yang secara bahasa adalah masdar dari fi'il madli. Sabara yang berarti menahan. Menurut Rashidido, sabar adalah menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan dengan perasaan ridho, ikhtiar, dan penyerahan diri. Sedangkan syukur atau al-syuruk adalah bentuk masdar dari kata kerja lampau syakara. Syakara maknanya adalah mengakui nikmat dan menampakkannya. Rasa syukur itu tidak hanya sebatas ucapan seperti Alhamdulillahirabbil alamin, tetapi juga dalam bentuk tindakan nyata, yakni contohnya adalah membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah baik dalam bentuk materi maupun bukan materi. Contoh dari syukur dan sabar ini adalah bersyukur saat mendapatkan kesenangan dan sabar saat mendapatkan cobaan. Dikemukakan oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafadhahullah dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sungguh menakjubkan seorang mukmin, sungguh semua urusannya adalah baik, dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang mukmin, yaitu jika ia mendapatkan kegembiraan, ia bersyukur, dan itu suatu kebaikan baginya. Dan jika ia mendapatkan kesusahan, ia bersyukur, dan itu pun suatu kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Orang-orang yang sabar lagi bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya petunjuk di dunia dan di akhirat. Menurut para ulama, iman itu ada dua bagian. Sebagian adalah sabar dan sebagian adalah bersyukur. Para ulama salaf juga berkata, sabar adalah sebagian dari iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan sabar dan syukur dalam Al-Quran, yaitu dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sadaqallahul azim. Artinya, sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang selalu bersabar dan bersyukur. Quran Surah Asy-Syura ayat 33. Lalu hubungan sabar dan syukur ini apa teman-teman? Syukur dan sabar adalah merupakan dua sisi mata uang yang tidak dipisahkan satu sama lain. Sebagian kehidupan kita yang terkadang senang atau susah, lapang atau sempit, kaya atau miskin, dan lain-lain. Imam Ibnu Hajar menjelaskan kepada kita hubungan antara syukur dengan sabar dengan menyatakan, syukur terkandung di dalamnya sabar untuk taat kepada Allah dan sabar menahan dari kemaksiatan. Sebagian ulama juga menyatakan kesabaran menuntut rasa syukur dan tidak sempurna tanpanya. Sebaliknya, bila salah satu dari keduanya hilang, maka hilang semuanya. Siapa yang berada dalam kenikmatan, maka kewajibannya adalah syukur dan sabar. Kalau syukur itu sudah jelas, dan kalau sabar, maka sabar menghadapi kemaksiatan. Apa sih contohnya dari sabar dan syukur? Contohnya adalah situasi saat ini, yaitu virus corona. Kita tentunya harus banyak bersabar ya, teman-teman, karena virus pandemi ini belum juga mendapatkan titik terangnya gitu. Ya, terus apa sih yang harus kita syukuri dari pandemi virus corona ini? Salah satunya adalah kumpul keluarga yang terasa semakin berkualitas. Disadari atau tidak nih ya teman-teman, berkumpul dengan keluarga sekarang tuh lebih banyak waktu gitu.
daripada rutinitas seperti biasanya yang pastinya kita disibukkan dengan pekerjaan atau sekolah atau juga dengan yang lain-lainnya. Nah, jadi kita di sini juga kita patut bersyukur ya atas adanya pandemi ini. Kenapa? Karena kita bisa meluangkan waktu lebih banyak bersama keluarga. Lalu apalagi? Lalu sabar juga dibagi menjadi 3 macam nih teman-teman. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan perintah dan ketaatan, sabar dalam menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat, dan sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian yang pahit. Begitu pula dengan syukur. Syukur adalah pangkal iman dan dibangun di atas 3 rukun. 1. Pengakuan hati bahwa semua nikmat Allah yang dikaruniakan kepadanya dan kepada orang lain adalah hakikat semua dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, menampakkan nikmat tersebut dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat itu. Dan yang ketiga, menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla dan beribadah dengan benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau yang menyinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.